Beliau adalah Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Halimi Sesire Nusri Mubarak. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini, malam penuh barokah ini, pada malam Jumat ini mengangkat tema keimanan. Namun seperti biasa, kajian kita akan kita lewati dua sesi. Sesi pertama pemaparan materi insyaallah sampai 30 menit ke depan. Sesi kedua dialog atau tanya jawab hingga pukul 19:26. Baiklah, alangkah barokahnya kajian kita pada malam hari ini. Kita sama-sama membuka, sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Bapak Campur ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, amma ba'du. Jamaah Masjid Hubbul Watan Islamic Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita wajib sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan, Allah masih memberikan kita kesehatan. Dan mudah-mudahan kedua nikmat ini selalu bisa kita manfaatkan untuk kebaikan, baik kebaikan kita pribadi ataupun untuk kebaikan yang lebih luas, kebaikan manusia semua. Karena begitulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kesyukuran kita Allah tambahkan nikmatnya untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu juga keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia menghidupkan sunnah-sunnah beliau, agar kita kelak di akhirat berada di barisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika menafsirkan salah satu ayat di awal-awal surat Al-Baqarah yang menjelaskan tentang sifat orang-orang muttaqin, di antara sifat itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala di dalam tafsir beliau, Tafsirul Qur'anil Azim, mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, di mana ketika dalam satu majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ayyul khalqi a'jabu ilaikum iman, makhluk Allah yang mana yang paling membuat kalian kagum keimanannya? Ini pertanyaan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Di antara makhluk Allah yang keimanannya membuat kalian kagum itu siapa? Maka para sahabat menjawab, al-malaikah. Para malaikat, wahai Rasulullah, yang paling membuat kami kagum keimanannya di antara makhluk Allah itu adalah keimanan para malaikat. Bagaimana tidak? Karena malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak pernah mendurhakai Allah. Sedikit pun mereka tidak pernah punya keinginan untuk mendurhakai Allah.
dan di dalam melaksanakan perintah Allah mereka tidak pernah bosan. Bagaimana yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat para malaikat itu. Wa hum la yas'amun. Mereka adalah makhluk Allah yang tidak pernah bosan ketika melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut para sahabat, makhluk yang paling mengagumkan keimanan mereka adalah para malaikat. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak, bukan keimanan para malaikat. Kenapa? Karena wajar para malaikat itu beriman kepada Allah. Wajar. Karena mereka dapat perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perantara. Allah menyampaikan perintahnya kepada para malaikat. Maka kalau mereka beriman kepada Allah, itu keimanan yang wajar. Keimanan para malaikat itu keimanan yang wajar, bukan keimanan yang istimewa. Para sahabat bingung. Kalau keimanan para malaikat bukan sesuatu yang mengagumkan menurut Rasulullah SAW, lalu keimanan siapa? Maka para sahabat di antara mereka ada yang menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, keimanan para nabi dan rasul yang paling mengagumkan menurut kami itu adalah keimanan para nabi dan rasul. Ya, bolehlah bukan keimanan para malaikat yang paling mengagumkan, karena memang keimanan para malaikat itu stabil, tidak pernah naik, juga tidak pernah turun, stabil, karena tidak ada godaannya keimanan para malaikat. Nah, mereka tidak punya nafsu, sehingga mereka bisa tetap beriman itu karena tidak ada godaannya. Perbedaannya dengan keimanan para nabi dan rasul, banyak ujian, banyak godaan, hingga keimanan para nabi dan rasul itu terus meningkat, tidak pernah menurun, tidak pernah berkurang. Menurut para sahabat, keimanan yang paling mengagumkan itu adalah keimanan para nabi dan rasul. Tapi lagi-lagi Rasulullah SAW tidak membenarkan jawaban itu. Bukan. Keimanan yang paling mengagumkan itu bukan keimanan para nabi dan rasul. Kenapa? Karena wajar para nabi dan rasul itu beriman kepada Allah. Karena kepada mereka Allah menurunkan wahyunya. Jadi kalau mereka beriman kepada Allah, wajar. Hingga keimanan para malaikat, keimanan para nabi dan rasul itu bukan keimanan yang mengagumkan, bukan keimanan yang istimewa, keimanan yang wajar. Para sahabat semakin bingung. Keimanan para malaikat bukan, keimanan para nabi dan rasul bukan. Lalu keimanan siapa? Maka ada yang menjawab, kalau begitu ya Rasulullah, makhluk yang paling mengagumkan keimanan yang menurut kami adalah kami, para sahabat Anda. Bagaimana tidak? Kami tidak mendapatkan wahyu, dan kami juga tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Tapi keimanan kami penuh dengan ujian, bagaimana ujiannya para nabi dan rasul. Jadi yang paling mengagumkan menurut kami ya Rasulullah, keimanan kami para sahabat Anda. Tapi Rasulullah SAW lagi-lagi tidak membenarkan jawaban itu. Bukan. Keimanan kalian itu keimanan yang wajar juga. Kenapa? Karena saya ada di tengah-tengah kalian. Wajar kalian beriman karena kalian menyaksikan bagaimana wahyu Allah diturunkan kepada saya. Kalian menyaksikan bagaimana mukjizat Allah disampaikan kepada saya. Jadi kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada saya sebagai utusan Allah, itu wajar. Semakin bingung para sahabat, seperti bingungnya para bapak ibu, bapak saudara ini.
jamaah Masjid Kubul Waktu. Kira-kira siapa yang menurut Rasulullah SAW keimanannya paling mengagumkan? Seakan-akan Rasulullah tidak ingin berlama-lama melihat para sahabatnya kebingungan. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, a'jabul khalqi ilayya iman. Lihat, ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, beliau mengatakan, ayyul khalqi a'jabu ilaikum. Makhluk Allah yang mana yang keimanannya menurut kalian? Bukan menurut saya, tapi menurut kalian. Kan bisa saja itu jawaban malaikat, jawaban para nabi dan rasul, jawaban para sahabat. Itu kan terserah. Terserah, ya menurut kami. Menurut kami keimanan para malaikat itu yang mengagumkan. Tapi Rasulullah SAW ingin mendidik para sahabat bahwa berpikir itu jangan hanya menurut kalian. Jangan hanya sesuai dengan pemikiran kalian sendiri. Maka Rasulullah SAW menjelaskan ketika para sahabat kebingungan untuk menjawab keimanan siapa yang paling mengagumkan itu. Menurut Rasulullah, beliau mengatakan, a'jabul khalqi ilayya. Makhluk Allah yang paling mengagumkan keimanannya menurut saya, kata Rasulullah SAW, adalah kaum yang datang sesudah kalian, yang mereka mendapati Al-Quran itu sudah ada di dalam mushaf, dan mereka mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Mereka tidak mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti halnya para malaikat. Mereka tidak mendapatkan wahyu dari Allah seperti halnya para nabi dan rasul. Mereka juga tidak pernah melihat aku diturunkan wahyu oleh Allah dan mendapatkan mukjizat dari Allah seperti halnya kalian. Mereka jauh masa hidupnya dengan masa hidupku dan masa hidup kalian. Tapi mereka beriman pada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah padaku melalui perantaran malaikat Jibril itu. Dan tidak hanya beriman, mereka mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Tapi kita termasuk yang keimanannya dikagumi oleh Rasulullah SAW. Bahkan paling dikagumi, melebihi keimanan para sahabat, melebihi keimanan para nabi dan rasul, melebihi keimanan para malaikat. Tapi tentu saja keimanan kita tidak akan sampai kepada tingkat keimanan para nabi dan rasul itu. Tapi mengagumkan keimanan kita itu menurut Rasulullah SAW. Jadi hadis ini yang dikutip oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, dan beliau menjelaskan penilaian dari Imam Al-Hakim. Hadis ini sahihul isnad, sanadnya sahih. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau keimanan kita dibanggakan oleh Rasulullah SAW, apakah kita bangga menjadi orang yang beriman? Sebab banyak orang yang menyembunyikan keimanannya, padahal dia bebas untuk mengekspresikan keimanannya, karena dia malu mengaku diri sebagai orang beriman, malu mengaku diri sebagai seorang muslim. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, tentu rukun iman kita sudah tahu, hal-hal yang wajib diimani di dalam kehidupan kita untuk membuktikan bahwa kita memang orang yang beriman. Ketika di dalam satu majelis juga, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki yang rambutnya rapi, kemudian wajahnya bersih, kulitnya bersih, kemudian memakai pakaian putih-putih bersih. Dan tidak ada sahabat yang mengetahui siapa laki-laki itu. Tentu karena sahabat tidak ada yang tahu, kan dia orang jauh.
tapi tidak ada bekas dia sudah melakukan perjalanan jauh. Karena bajunya putih, rapi, bersih, kemudian rambutnya juga tertata rapi. Nah, sahabat heran, siapa laki-laki? Begitu datang bertemu dengan Rasulullah SAW, dia langsung menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Rasulullah SAW dan meletakkan kedua tangannya di atas paha Rasulullah SAW. Dia langsung bertanya, akhbirni anil iman, beritahu saya tentang iman itu apa. Ini diantara yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada Rasulullah SAW. Yang lainnya adalah Islam itu apa, ihsan itu apa, kemudian kapan akan terjadi hari kiamat, kemudian kalau tidak ada yang tahu apa tanda-tandanya. Tapi kita ingin membahas sedikit tentang penjelasan Rasulullah SAW tentang keimanan. Rasulullah menjelaskan, al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu beriman, kamu percaya pada adanya Allah, kamu percaya dengan adanya para malaikat, kamu percaya dengan kitab-kitab Allah, kamu percaya dengan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, kamu percaya dengan akan adanya hari akhir, dan kamu percaya dengan adanya qadar Allah Subhanahu wa taala yang baik ataupun yang buruk. Kamu percaya itu semua datang dari Allah. Pertama tentu saja beriman kepada Allah. Ini keyakinan, ini keimanan. Karena keimanan itu selalu ada tantangan-tantangannya. Dan tantangan yang kita hadapi sebagai orang beriman saat ini tidak lebih kecil dari yang dihadapi oleh para sahabat dulu. Kan sering orang tidak lulus dalam ujian kesenangan dibandingkan ketika dia diuji dengan kesengsaraan. Ibaratnya, maaf, seekor monyet kalau sudah sampai ke pucuk pohon kelapa, kalau monyet itu di atas pohon kelapa, di puncak pohon kelapa itu diterpa oleh angin puting beliung, apa yang dilakukan oleh si monyet itu? Pasti akan memperkuat pegangannya di dahan, di pelepah pohon kelapa yang ia naiki, sehingga dia tidak terjatuh. Tapi coba, kalau yang datang itu angin sepoi-sepoi, angin sepoi-sepoi yang bisa menjadikan si monyet itu ngantuk, akhirnya tertidur, apa yang akan terjadi? Si monyet akan jatuh. Itu artinya apa? Ini ilustrasi bahwa banyak orang yang jatuh karena ujian kesenangan. Di saat banyak orang yang bisa bertahan ketika diuji dengan kesengsaraan, dengan kesusahan. Keimanan kita ujiannya adalah kesenangan, ujiannya adalah hiburan. Kita tidak ada penindasan sekarang ini. Keimanan kita tidak menghadapi ujian berupa penindasan, intimidasi, tidak. Ujian keimanan kita adalah kesenangan-kesenangan, dan itu yang menjerumuskan orang kemudian keluar dari keimanannya, menanggalkan keimanannya karena tawaran-tawaran kesenangan itu. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, keimanan kita harus kita perkuat dengan kajian-kajian seperti ini. Lalu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan apa saja yang harus diimani dari Allah Subhanahu wa taala itu? Tentu yang pertama adalah
Kita meyakini Allah itu ada. Allah itu wujud, memiliki sifat wujud. Bagi orang-orang yang ateis, bagi orang-orang yang kafir, yang tidak meyakini keberadaan Tuhan, karena memang menurut mereka sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada. Maka Tuhan di dalam ajaran Islam, dan kita tidak pernah melihat Allah. Oleh orang-orang kafir, kita dianggap sebagai orang-orang yang gila, orang-orang yang mabuk, orang-orang yang dikuasai oleh candu agama, meyakini sesuatu yang tidak terlihat. Mereka meyakini ada sesuatu yang tidak terlihat itu. Padahal di dalam kehidupan kita ini banyak yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin dia ada. Coba kita bernafas, keluarkan nafas. Siapa yang pernah melihat nafasnya seperti apa, warnanya apa, bentuknya bagaimana? Tapi kita yakin dia ada. Ini mikrofon bisa menggemakan suara. Kenapa? Karena ada aliran listrik masuk. Siapa yang pernah melihat aliran listrik? Bagaimana bentuknya? Tidak pernah. Yang ada di dekat kita banyak yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa kita lihat, tapi kita yakin dia ada. Yang pertama diyakini dari Tuhan itu adalah dia ada. Di dalam diri kita banyak yang membuktikan, banyak yang menjelaskan keberadaan Tuhan itu. Makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian, apakah kalian tidak pernah memperhatikan tanda-tanda keberadaan Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah itu? Perhatikan bagaimana struktur tubuh kita yang ada di luar yang bisa kita lihat. Belum lagi yang bagian dalam, struktur tubuh kita yang ada di bagian dalam. Otak kita yang terdiri dari miliaran sel. Nah, itu tanda yang membuktikan bahwa tidak mungkin tubuh kita ini ada dengan sendirinya. Pasti ada zat yang menciptakan. Nah, luaskan pandangan kita ke alam semesta ini. Bagaimana alam semesta ini ada? Tentu tidak mungkin dia ada dengan sendirinya, menciptakan dirinya sendiri. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, hal yang sangat sederhana untuk kita membuktikan bahwa keberadaan Tuhan itu sangat nyata di dalam diri kita dan di alam semesta yang kita tinggali ini. Ini meja ini. Kenapa dia ada di sini? Tadi di sana. Karena ada yang angkat. Kenapa meja ini ada? Karena ada yang membuang. Nah, tidak mungkin dia tiba-tiba ada di sini, sudah dalam bentuk meja. Sebelumnya kan dia cuma kayu. Kayu itu pun asalnya dari bibit kayu kecil, kemudian tumbuh. Itu saja sudah membuktikan bagaimana sesuatu itu membutuhkan ada yang mengadakannya. Maka alam semesta yang luas ini, alam semesta yang besar ini, sangat nyata membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Jamaah sekalian rahimakumullah. Kemudian Tuhan itu Esa. Ini yang harus kita yakini juga. Esa itu apa? Satu. Allah memperkenalkan dirinya. Qul huwallahu ahad. Katakan dia Allah yang Maha Esa.
Di ayat lain Allah memperkenalkan dirinya. Qul innani anallah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Di banyak ayat Al-Quran Allah memperkenalkan dirinya bahwa Dia Esa, dan Esa itu satu, bukan tiga dalam satu atau satu dalam tiga. Mudah-mudahan tidak ada yang nanti akan menjadikan ini sebagai kasus. Ya, secara langsung. Tapi kita bicara di jamaah sendiri. Jadi Ahad Esa itu satu. Bagaimana kita bisa membuktikan secara logika bahwa Tuhan itu satu? Allah mengajarkan kita. Ayat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, Allah menjelaskan, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Seandainya di langit dan di bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Pasti sudah rusak sejak dulu. Kenapa? Karena kalau Tuhan lebih dari satu, kan Tuhannya nanti berantem. Jangankan memperebutkan alam semesta, memperebutkan langit dan bumi. Orang jadi kades saja berebut itu. Orang jadi bupati berebut, apalagi jadi Tuhan. Dia akan memperebutkan kekuasaan di langit dan di bumi itu. Maka ketika Tuhan saling berebut kekuasaan, siapa yang akan mengurus alam semesta ini? Siapa yang akan mengurus langit? Siapa yang akan mengurus bumi? Siapa yang akan mengurus planet-planet yang jumlahnya miliaran? Siapa yang akan mengurus manusia? Akan rusak bumi dan langit ini kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara logika ini sangat mengena, sangat bisa dipahami oleh logika kita bahwa Tuhan itu cuma satu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sekutu baginya seorang pun. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini hal-hal di antara hal yang kita harus yakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita masih punya waktu untuk digunakan untuk diam. Baik, hadirin jamaah rahimakumullah, semoga kita pada malam hari ini. Silakan bagi jamaah yang bertanya, kami punya waktu tinggal 10 menit lagi. Silakan yang bertanya. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin kami tanyakan guru, tadi Bapak telah menjelaskan tentang adanya Allah. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana menghadirkan Allah di dalam diri kita, khususnya pada waktu sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Langsung. Ada lagi. Diringkas dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan penjelasan yang sungguh sangat luar biasa, kita paham bahwa apapun kata di luar sana mengatakan Tuhan, bagi dia sesungguhnya Tuhan itu hanya satu. Itu dari penjelasan tadi, Tuhan itu satu, tidak mungkin dua. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, apakah kemudian kita keliru kalau mengatakan Tuhan dia beda dengan Tuhan kita?
Apakah itu keliru? Atau sebaliknya, Tuhan dia itu Tuhan kita, Tuhan dia. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk pertanyaan pertama, bagaimana kita bisa menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, terutama ketika kita melaksanakan sholat. Ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya sendiri, maka dia pasti akan mengenal Tuhan. Ketika kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memahami diri kita adalah ciptaannya. Bagaimana kita memahami kita adalah ciptaannya? Seperti tadi, kita tidak mungkin ada dengan sendiri. Ibu kita itu bukan dia yang mengadakan kita. Karena banyak wanita yang sudah menikah tidak hamil, tidak bisa mengandung. Yang mengandung pun tidak ada jaminan dia akan melahirkan. Maka keberadaan kita itu membuktikan bahwa kehendak Allah yang menghendaki kita ada. Dengan kita mengenal hal itu, bahwa Allah menciptakan kita, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian bagaimana menghadirkan Allah terutama di dalam sholat kita? Tentu pertama adalah kita pahami niat yang kita letakkan di dalam hati kita, yang kita hadirkan di dalam hati kita. Makanya di setiap ibadah yang Allah perintahkan selalu ada salah satu rukunnya adalah niat. Di sanalah kita menghadirkan, paling tidak pada saat kita di dalam sholat itu mengatakan Allahu Akbar. Kan di dalam hati kita mengatakan usolli fardal isya lillahi ta'ala. Dengan menghadirkan niat pada saat kita melakukan ibadah itu, terutama pada saat kita melaksanakan sholat, itu satu cara untuk bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahami apa yang kita baca di dalam sholat itu, terutama surat Al-Fatihah. Jadi jangan hanya hafal ayatnya atau kalimat-kalimat, tapi pahami maksud dari ayat-ayat itu. Begitu juga bacaan-bacaan sholat yang lain, kita akan bisa menghadirkan Allah di dalam sholat kita dan di dalam kehidupan kita ketika kita banyak berzikir dan memahami zikir yang kita baca. Zikir di dalam sholat, zikir di dalam luar sholat, kita pahami itu. Kan niscaya Allah akan hadir di dalam sholat kita, Allah akan hadir di dalam kehidupan kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang bahwa memang Tuhan kita, Tuhan semua makhluk adalah Allah. Cuma di dalam meyakini Tuhan ini yang berbeda, yang kemudian ada tentu menurut keyakinan masing-masing. Menurut keyakinan kita umat Islam, Tuhan Allah itulah yang benar, bukan Tuhan yang diyakini oleh umat yang lain. Begitu juga umat yang lain akan mengatakan seperti itu. Tentu kebenaran itu nanti akan diuji dengan dia logis atau tidak. Karena kebenaran itu bisa didapatkan dengan logika manusia. Tapi logika semata tidak boleh dibiarkan liar tanpa adanya arahan wahyu. Wahyu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dan mengarahkan logika kita mengakui bahwa Tuhan itu satu. Satu itu artinya tidak punya anak, tidak punya istri, tidak diperanakan, dan juga tidak punya saingan. Itu satu menurut keyakinan Islam. Secara umum,
Tuhan yang menciptakan kita semuanya adalah sama. Tapi sekali lagi, kemudian bagaimana cara kita meyakini Tuhan itu, itulah yang kemudian berbeda antara kita dengan keyakinan umat-umat yang lain. Jadi tidak bisa kita katakan keyakinan satu Tuhan itu sama dengan keyakinan lebih dari satu. Tidak bisa kita samakan yang meyakini Tuhan satu dengan yang meyakini Tuhan lebih dari satu. Karena itu suatu yang bertentangan, tidak bisa dipertemukan. Maka tentu dari keyakinan-keyakinan ini ada yang benar, ada yang salah. Menurut kita, keyakinan yang benar itu adalah Tuhan itu satu, karena Allah yang menjelaskan itu. Allahu Ahad, Huwallahu Ahad. Dialah Tuhan, dialah Allah yang Maha Esa, dan Esa itu satu. Makanya Allah mengatakan Ahad, satu. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang disampaikan tadi, baik dari pemaparan kemudian dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tadi, mudah-mudahan semakin menguatkan keyakinan kita, semakin menjadikan kita bangga dengan keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada para malaikat, keimanan kita kepada kitab-kitab, keimanan kita kepada para nabi dan rasul, keimanan kita kepada hari akhir, dan keimanan kita kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat.